Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang analisis laporan keuangan internasional untuk mata perkuliahan akuntansi internasional. Kelompok ini beranggotakan dari 4 orang. Yang pertama Rina Rofiati, Cindy Siskawati, Siska Permata, dan juga Vita Pertiwi. Yang pertama, tantangan dan peluang dalam analisis lintas negara. Analisis keuangan lintas negara menggunakan banyak yurisdiksi. Negara-negara memiliki perbedaan yang dramatis dalam praktik-praktik akuntansi dan auditnya, kemudian kualitas pengungkapan, sistem hukum dan aturan, sifat dan tingkatan risiko bisnis, dan cara-cara melakukan bisnis. Keragaman ini menunjukkan bahwa alat-alat bantu analisis yang efektif dalam suatu yurisdiksi bisa saja kurang efektif dalam yurisdiksi lainnya. Di banyak ekonomi pasar berkembang, analisis keuangan seringkali memiliki reliabilitas yang terbatas. Selanjutnya, analisis strategis bisnis internasional. Ketersediaan informasi. Analisis strategis bisnis sangat sulit di beberapa negara karena kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang perkembangan makroekonomi. Pemerintah di negara-negara maju kadang menyalahkan penerbitan statistik ekonomi yang salah satu atau menyesatkan dan situasinya lebih buruk di banyak negara-negara berkembang. Rekomendasi untuk analisis. Batas data membuat analisis strategis bisnis sulit untuk dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tradisional. Untuk itu, diperlukan mempelajari iklim bisnis setempat dan bagaimana industri serta perusahaan benar-benar beroperasi, khususnya di negara-negara berkembang. Analisis akuntansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 3. Yang pertama metode akuntansi, kedua karakteristik negara, yang ketiga auditor. Proses evaluasi akuntansi. Mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang utama, menilai fleksibilitas akuntansi, mengevaluasi strategi akuntansi, mengevaluasi kualitas pengungkapan, mengidentifikasi tanda bahaya, misalnya penghapusan aset besar yang tidak wajar, transaksi yang menaikkan keuntungan tanpa penjelasan. Dan yang terakhir, menyesuaikan penyimpanan akuntansi. Materi selanjutnya yaitu analisis keuangan internasional. Yang pertama yaitu analisis rasio yang terdiri dari 4 rasio yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas. Analisis selanjutnya yaitu analisis arus kas. Analisis arus kas berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas suatu perusahaan. Dibedakan menurut kegiatan operasional, penanaman modal, dan pembiayaan. Selanjutnya, mekanisme penanggulangan. Bagaimana penggunaan laporan keuangan mengatasi perbedaan prinsip akuntansi antar negara? Beberapa pendekatan digunakan. Algoritma uraian yang cukup sederhana bisa sangat efektif. Salah satu pendekatan adalah dengan berfokus pada beberapa perbedaan laporan keuangan yang paling penting di mana tersedia informasi yang cukup untuk membuat penyesuaian yang tepat. Baik, kemudian analisis prospektif internasional. Analisis prospektif menggunakan 2 langkah yaitu perhitungan perkiraan dan valuasi. Dalam hitungan perkiraan, para analis membuat perkiraan yang jelas mengenai prospek sebuah perusahaan berdasarkan strategi bisnis, akuntansi, dan analisis keuangannya. Selanjutnya, pertimbangan mata uang asing. Sebagian besar perusahaan di seluruh dunia menyatakan akun-akun keuangan mereka dalam mata uang di mana perusahaan mereka berjalan. Namun laporan mata uang asing untuk sebagian besar hanya merupakan masalah dalam bentuknya saja. Kemudian perbedaan format laporan. Format neraca dan laporan penghasilan berbeda di setiap negara. Dan yang terakhir yaitu batasan bahasa dan istilah. Perbedaan bahasa antar negara bisa menghadirkan batasan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Sebagian besar perusahaan yang berlokasi di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris menerbitkan laporan-laporan tahunan mereka dalam bahasa mereka sendiri.
analisis dan audit laporan keuangan. Pembaca yang bijak harus menilai kecukupan pengukuran akuntansi yang dipergunakan dan menghilangkan penyimpangan yang disebabkan oleh penggunaan metode-metode akuntansi yang dirasa tidak tepat. Sebuah akibat wajar dari penilaian kualitas ini adalah penilaian kredibilitas informasi yang diberikan tanpa bergantung pada aturan-aturan pengukuran yang digunakan. Yang pertama, ada fungsi pembuktian. Yang kedua ada laporan audit. Yang ketiga ada audit dan kredibilitas. Yang keempat, mekanisme penanggulangan. Yang kelima, audit internal. Yang keenam, organisasi profesional. Dan yang terakhir, mengembangkan peran audit internal. Dari kelompok kami, apabila ada salah dan kurangnya kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.